Oke, saya telah tadi saya, eee, minta maaf ya nggak ikut dari awal itu, soal itu. Tapi saya ambil ujungnya tadi, Tapi Andi judulnya ini Malarangeng Bung Rofik. terutama. Ujungnya apa ujungnya? Judulnya KPU sahkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Benarkah Jokowi intervensi keputusan MK? Ya KPU mensahkan itu, karena tadi ada prinsip mayoritas hakim konstitusi menolak dalil 01, 03, kan itu dasarnya kenapa dia disahkan. Itu kan cuma upacara mensahkan sesuatu yang toh itu basa-basi baca segala macam, ya apa poin itu kan. Jadi orang balik lagi pada dinamikanya di mana itu, kawah candra di mukanya ada di Mahkamah Konstitusi itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita ingin ada suatu kualitas baru dihasilkan dari mahkamah itu. Ada bicara tentang mari kita mulai untuk transisi itu kekuasaan. Iya, tapi transisi itu artinya beralih dari satu kualitas ke kualitas berikutnya kan. Itu cuma transisi itu. Waktu kita lakukan transisi, carry over di situ the illegitimate, apa namanya, illegitimate, apa ya, suka yang tidak legitim itu, anak anak haram konstitusinya itu ikut juga carry over ke situ kan. Jadi bagian-bagian yang disinyalir sebagai sesuatu yang buruk akhirnya carry over. Buktinya apa dia carry over? Besok 25 April, Hari Otonomi Daerah, Jokowi akan memasangkan lencana pada dua anaknya tuh. Satu Gibran, satu adalah Bobi itu. Jadi orang melihat, oh itu yang dilantik kemarin di Mahkamah Konstitusi di KPU tuh. Sebelumnya Ibu Iriana dikalungkan sendiri lencana oleh Presiden Jokowi. Lihat aja besok tuh 3. Jadi terhubung lagi yang kita sebut kesamar-samaran dari dinasti itu besok menjadi nyata. Kan dasarnya itu. Lalu kita bilang bahwa iya mayoritas sudah putuskan 5 hakim itu. Oh ya dulu juga itu waktu debat apakah bumi ini bulat atau datar, itu debat antara Kopernikus dan Ptolemeus itu. Yang menang memang Ptolemeus. Bumi ini datar. Karena prinsip mayoritas Katolik nggak boleh diganggu doktrinnya. Kalau bumi itu bulat itu artinya ada sistem sonar lain yang mengatur-atur bumi itu. Jadi itu yang disebut apa namanya itu, ada istilahnya dalam psikologi itu, imitate the majority itu. Udah ikut aja gerombolan mayoritas kan. Itu juga yang menunjukkan 5 hakim itu ada the majority. Memang karena bagi mereka bumi itu adalah datar. Setelah disurvei. Karena tidak diberi pengetahuan bahwa kalau datar itu konsep-konsep alam semesta berubah. Susah. Sementara yang 3 itu mendalilkan sesuatu setelah mereka paham bahwa yang dimintakan pada 3 hakim ini adalah problem-problem terstruktur sistematis dan masif. Bagaimana buktikan itu? Dengan pikiran dia buktikan itu. Nggak boleh pakai pikiran. Lo mahkamah sendiri bilang boleh ada kamar kuantitatif, ada kamar kualitatif. Maka 3 orang ini memakai otaknya dengan bagus, mengikuti prinsip Kopernikan, sementara yang 5 memakai prinsip imitate the majority. Itu dasarnya kan. Maka disimpulkan oleh 3 hakim ini bahwa ada kecurangan di 60% pemilih kita. Di mana itu? Ya di kota-kota besar itu. Boleh nggak itu diterima? Nggak boleh diterima. Kenapa? Karena nggak bisa diverifikasi, misalnya itu beras bansos itu masih ada nggak di keluarga miskin yang ada di Tangerang misalnya. Oh datang aja ke Tangerang, si keluarga bilang iya, beras itu udah jadi bubur. Udah kami bikin nasi uduk. Dibawa nasi uduk itu ke Mahkamah Konstitusi, hakim 5 bilang, 5 hakim itu bilang, kan yang dibikin Pak Jokowi beras, bukan nasi uduk. Coba bayangkan kekonyolan-kekonyolan itu kan. Jadi sekali lagi kita mau coba lihat ini bahwa kita mau masuk dalam perdebatan yang betul-betul bermutu. Bukan soal ini mayoritas yang bilang, tapi mayoritas yang dungu mengapain terima prinsip mayoritas yang dungu. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita balik lagi bahwa memang 3 hakim itu minoritas. Yang ini mayoritas. Tetapi di dalam politik ada prinsip bahwa less is more gitu. Yang sedikit bahkan berlebihan itu. Karena dia sedang menghasilkan perencanaan baru untuk kita pikirkan.
bahwa oke, tidak ada cewek-cewek Jokowi. Oke, berarti besok tidak akan ada pengalungan Satya Lencana pada dua anak Jokowi. Kita lihat besok. Pasti ada pengalungan lagi. Karena bagi Jokowi yang ada di pikirannya itu adalah kemaslahatan keluarganya. Dari awal kita deteksi itu. PDIP mungkin terlena sedikit, tapi kemudian bangkit pikirannya tuh. Bahwa partai ini mesti didirikan, diasuh secara ideologis itu. Bukan dengan prinsip-prinsip kuantitatif. Jadi sekali lagi bagi saya sebetulnya saya gembira aja bahwa akhirnya harus kita restui kedunguan Mahkamah Konstitusi supaya lengkap. Pembusukan kemarin itu pamannya Gibran itu ya baru cabangnya itu. Pembusukan sebelumnya ya mungkin baru daunnya. Sekarang pembusukan di akar. Dan memang diperlukan pembusukan sampai di akar supaya pohon itu tumbang. Setiap pohon yang tumbang itu akarnya tercerabut itu justru kesempatan matahari untuk menyinari kembali bibit baru di situ kan. Jadi terang benderang pada kita bahwa Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics tuh. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi oke, selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak keguncangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Malam pengantin artinya ranjangnya bergoyang, artinya ada kerusuhan hormonal. Tapi pada saat yang sama ada yang akan mengguncang kursi kekuasaan. Karena itu di dalamnya ada kerusuhan moral. Kita pilih mau nikmati kerusuhan hormonal atau kita mau lihat bagaimana kerusuhan moral itu akan menghasilkan Indonesia yang lebih bermutu.